Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar santri-santri, ustadz dan ustazah Pondok Pesantren Modern Syahid? Luar biasa. Selamat sore, perkenalkan saya Nindya Rizky yang akan membantu jalannya acara Cakap-Cakap on Stage sore ini dengan tema Bijak Digital Sejak Dini untuk Masa Depan. Sebuah tema yang relevan banget buat kita semua yang hidup di era digital ini dan bagaimana kita bisa menggunakan media sosial dengan cerdas, tidak hanya sebagai hiburan tetapi juga untuk membangun masa depan yang lebih baik. Sebagai pembuka, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Hafizah Pondok Pesantren Modern Syahid, Gadis Fairuzia. Kepada gadis dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safar أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Gadis Fairuzia yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga menambah keberkahan dalam acara kita pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, selanjutnya sebelum kita masuk ke sesi diskusi, kita akan mendengarkan sambutan dari dua tokoh penting yang hadir bersama kita pada sore ini. Yang pertama, kami mengundang Kang Anton Aprianto selaku CEO TV Tempo untuk memberikan sambutannya. Kepada Kang Anton kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sisi kanan kurang semangat. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi puasa harus tetap semangat. Jadi suara saya agak bindeng, mohon maaf. Bogor ini udah 5 hari hujan terus gitu kan. Jadi ada dampaknya. Yang saya hormati pimpinan harian Pondok Modern Syahid, Pak Ustadz Ilham Alamsah, terima kasih, beribu-ribu terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menggelar acara ini. Beberapa bulan yang lalu kami juga menggelar acara yang mirip tapi lebih pada konteks pemilu di Ummul Qura. Tapi saya ingin dan berkomitmen untuk terus keliling. Jadi Tempo itu punya acara-acara Ghost to Kampus dan Ghost to Pesantren. Jadi ini ingin kami ikhtiarkan sebagai upaya mentransformasi pengetahuan kami dan juga kami juga belajar dari pesantren. Para ustadz dan ustazah Pondok Pesantren Syahid, terima kasih. Para narasumber, ini ada lagi para narasumber karena jamak, ada Bapak Matahari Timur namanya ada di sini dan Mbak Sisi Aspasia. Ini nanti bersama saya akan berdiskusi tentang mudorot dan manfaat handphone. Saya dengar tadi dari Pak Ustadz Ilham, teman-teman di sini sudah sulit ya, maka mungkin tidak bersentuhan lagi dengan HP kecuali kalau pulang 2 minggu. Nah itu mungkin biasanya di puas-puasinnya. Nanti kita akan banyak membahas bagaimana sih kita mengambil aspek manfaat dari perubahan digital. Dan tentu saja yang saya hormati, saya sayangi gitu kan, seluruh santri Pondok Pesantren Modern Syahid, terima kasih keikutsertaannya dalam acara ini. Dan saya juga ingin meminta doa kepada Bapak Ibu untuk para donasi, semoga selalu diberikan kesehatan karena tanpa mereka lah acara ini tidak akan terselenggara. Kami memandang dari sisi media jurnalistik, ada yang tidak tahu Tempo. Jangan-jangan ada yang tidak tahu Tempo, ada nggak? Jujur ini bulan puasa, supaya kami tahu pemetaannya. Karena dulu di era saya ketika mahasiswa itu membawa Tempo itu udah gaya banget kan. Cetak, sekarang semua sudah berubah ke menuju digital. Nah transformasi ini penting, terutama menyangkut keamanan di handphone. Ya, jadi teman-teman perlu memahami juga hukum-hukum dan bahaya-bahaya ketika di media sosial. Karena survei terbaru dari UNICEF yang terbit Oktober 2024
itu pengguna handphone di Indonesia yang aktif itu 350. Sementara jumlah penduduknya 280 juta. Jadi satu orang tuh bisa 2-3 HP. Bayangkan. Dan 85%-nya penggunanya itu yang aktif di usia 20 sampai 29. Ini survei akurat, akademik. Di bawahnya ada di 15 sampai 20. Untuk apa mereka berselancar dan aktif menggunakan handphone? Yang pertama media sosial. Pansos, ada yang paham pansos? Ya. Jadi kalau teman-teman itu kan ada komentar yang mukanya diedit, ada yang komentar muka jangan diedit tapi dirawat itu kan, pansos tuh. Dan yang kedua, game online. Itu dua itu aja di lapisan 85%. Fakta bahwa sekarang bahkan remaja itu dulu zaman bapak-bapak ustadzah kita main fisik, main-main itu kan masih gangsing dan segala macam. Sekarang kalau kita melihat di satu acara keluarga ada 5 anak kecil ketemu pasti semuanya pegang HP. Dan mereka pasti main, kalau enggak Roblox pemainan. Ya, dan yang paling berbahaya adalah game online itu akan bertransportasi menjadi judi online. Ya, itu akan jadi mudah sekali, jangan sampai kemudian juga ujungnya ke pinjaman online. Jadi ini niat, maksud kami TV Tempo bersama beberapa donatur menggelar acara ini. Judulnya sebenarnya pesantren digital karena ini puasa gitu kan. Memahami terlebih dahulu tentang manfaat dan mudaratnya nanti akan dibedah. Dan sekali lagi mungkin sebelum saya mengakhiri sambutan ini, mohon maaf pertama tentu saja kalau ada kekurangannya karena memang ini agak mendadak. Saya juga dari Bogor tapi menuju sini lumayan jauh gitu kan. Dan yang kedua tentu saja ucapan terima kasih atas kehangatannya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua dan kita selalu diberikan kesehatan. Orang tua kita selalu diberikan kesehatan, saudara-saudara kita dan tentu saja teman-teman yang ada di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Anton atas sambutannya. Berikutnya kami mengundang Ustadz Ilham Alamsyah selaku pimpinan Harian Pondok Pesantren Modern Sahid untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Kepada Ustadz Ilham Alamsyah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haraman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah allazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan rekan-rekan dari TV Tempo, bil khusus teristimewa kepada Bapak Anton selaku CEO. Ahlan wa sahlan Bapak bersama tim di Pondok Pesantren Sahid di Gunung Munyan. Semoga ini menjadi pertemuan penuh keberkahan Pak, amin. Tak lupa kepada teman-teman dari pesantren, kepala madrasah, juga koordinator dan lain-lain, dan juga di sini hadir yang tamu istimewa kita narasumber, yaitu dari Mbak Sisi dan juga
Bapak Matahari. Saya sebutnya biar keren, Matahari, Bapak Matahari. Nah kalau tadi Bapak MT kata Pak Doni, kalau saya bilang Bapak Matahari, karena matahari itu sumber energi bagi kita ya. Semoga hari ini membuat energi positif pada kita semua, amin. Beliau ini yang sangat menarik, penulis buku. Jadi terinspirasi dari kalimat Baligu ani walau ayah, sampaikanlah meskipun satu ayah. Tapi judul buku beliau sampaikanlah meskipun satu konten. Tepuk tangan untuk beliau, semoga terinspirasi. Baik, dan tak lupa pada seluruh anak-anakku, santri putra dan santri putri Pondok Pesantren Modern Zahid. Hari ini merupakan hari yang sangat berbahagia bagi Pondok Pesantren karena kedatangan tamu dari tim Tempo TV dengan menjadi wadah untuk kita. Ini bekal yang sangat luar biasa. Saya sambut baik. Maka kata Pak Anton tadi, ini mendadak nggak apa-apa. Justru dengan mendadak ini semoga bukan jadi tahu dadakan bulat ya. Tapi ini dadakan tapi insya Allah. Ya karena ini materi yang kami tunggu-tunggu sejak dulu. Alhamdulillah akhirnya berkunjung juga di Gunung Menyan ini. Maka dengan itu kita apresiasi, tepuk tangan meriah untuk tim Tempo dulu semuanya. Baik anak-anakku seluruhnya dan para hadirin, kami ingin memberikan sedikit sambutannya terkait materi kita pada sore hari ini jelang maghrib, yaitu tentang bijak dalam bermedia sosial. Ini kita hidup di zaman yang penuh dengan hujan, banjir, informasi. Kalau dulu dengan sekarang berbeda. Kalau dulu mungkin hanya wartawan atau stasiun TV tertentu yang akan menampilkan informasi. Sekarang dalam genggaman kita bisa menerima dan menyebarkan informasi dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan kita bisa menjadi orang baik karena kita menyebar kebaikan. Dan kita menjadi orang buruk karena kita menyebarkan keburukan. Tergantung bagaimana niat kita menggunakan ini. Maka itu harus penyelenggaraan ilmu. Beramal tanpa ilmu akan sesat. Maka hari ini tolong didengarkan dengan baik. Ini adalah wasilah kita akan bijak memahami media sosial ini. Karena kalau para santri sekarang tidak memegang handphone, tapi kalau sudah pulang rumah, ibarat nanti keluar dari sangkarnya, puas-puasnya megang handphone. Nah kalau tidak ada ilmunya, tidak ada landasannya, lampu merahnya, maka akan nanti berbahaya, menjadi orang buruk karena menyebarkan keburukan. Salah satu contohnya nak, dan berita hoax ini, informasi yang tidak jelas bukan di era kita saja. Dulu pun sudah ada. Nabi Adam pun pernah terprovokasi oleh setan sehingga tinggallah di dunia ini. Lewat ke sini Nabi Musa pun sama, oleh Fir'aun diprovokasi, difitnah bahwa ini adalah penyihir yang pandai. Inna hadzal sahirun alim. Kemudian juga kesini lagi ada Aisyah, istri Rasulullah, difitnah. Bahkan Allah murka melalui firman-Nya turun dan diberikan azab yang besar. Surah An-Nur ayat 11. Kemudian saat ini maka jangan sampai kita lengah dan termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah karena kita mudah menyebarkan berita-berita yang tidak baik. Dengan itu maka hari ini kami berpesan, ketika melihat sesuatu konten, lihat, pandai-pandai melihat dan membaca bahwa ini apakah mendekatkan diri kepada Allah atau justru kita mengikuti nafsu ini. Lihat konten, ingat ini akan mengantarkan kita kepada keimanan, tidak. Jangan sampai nafsu kita ikuti, Allah kita jauhi. Tidak baik itu semuanya. Maka rem-rem itu rambu-rambu kita pelajari pada hari ini insya Allah. Maka dengan ini kami mewakili di Pondok Pesantren Modern Zahid akan meresmikan acara sore hari ini dengan sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah dengan takbir 3 kali. Semoga acara ini mendatangkan keberkahan untuk kita dan kebermanfaatan untuk kita nanti di masa depan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami Pondok Pesantren Modern Zahid akan meresmikan seminar bijak dalam bermedia sosial untuk generasi di masa depan dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Takbir.
Sekali lagi dengan semangat semuanya. Takbir. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ustadz Ilham atas sambutannya. Mohon untuk tetap di tempat sejenak karena kami akan mengundang kembali Kang Anton untuk melakukan pertukaran cenderamata kepada pimpinan harian Pondok Pesantren Modern Syahid Ustadz Ilham sekaligus melakukan sesi foto bersama. Baik, pertukaran cenderamata ini diberikan oleh Kang Anton selaku CEO TV Tempo kepada pimpinan harian Pondok Pesantren Modern Syahid Ustadz Ilham Alamsyah sebagai bentuk terima kasih. Ya, selanjutnya pertukaran cenderamata oleh Ustadz Ilham kepada Kang Anton sebagai bentuk terima kasih. Para hadirin sekalian, sekarang kita akan masuk ke inti acara yaitu diskusi interaktif yang akan dipandu oleh seorang moderator luar biasa. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Dea Yujihan. Boleh kesini Kak Jihan. Halo, selamat sore Nindi. Selamat sore Kak Jihan. Dan juga selamat sore teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Kak Jihan. Alhamdulillah baik dan juga semangat karena ketemu sama teman-teman santri-santriwati dari Pondok Modern Syahid Pamijahan Bogor. Kita boleh tepuk tangan kali ya buat kita semua, luar biasa, baik. Oke, kira-kira udah siap belum nih Kak Jihan? Tentu saja, sebenarnya dari tadi udah gak sabar sih Nindi, karena nanti juga akan menghadirkan beberapa narasumber yang luar biasa. Dan juga nanti di akhir teman-teman kami berikan kesempatan untuk melakukan tanya jawab dengan para narasumber dan juga akan ada kuis dengan merchandise menarik dari TV Tempo. Boleh tepuk tangan? Oke, ditunggu nanti ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi saya Oke. serahkan acara ini kepada moderator Kak Jihan. Silahkan Kak Terima Jihan. kasih banyak Nindi. Baik kawan-kawan semua dan juga Sobat Tempo dimanapun Anda berada. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah, semoga semuanya kabarnya baik, sehat dan juga happy ya sore hari ini. Masih semangat kan puasanya? Semangat dong, harus dong ya. Oke baik, Sobat Tempo semuanya, di era digital yang terus berkembang saat ini, teknologi internet dan juga media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaannya yang kerap kali kurang bijak ini dapat membawa dampak negatif baik secara pribadi maupun sosial. Betul atau setuju teman-teman semuanya? Setuju ya, baik. Nah oleh karena itu penting sekali bagi generasi-generasi muda, khususnya teman-teman santri semuanya di sini, untuk memiliki literasi digital yang kuat agar dapat memanfaatkan teknologi dengan baik dan juga bertanggung jawab. Nah Sobat Tempo semuanya, bersama saya Dea Yujihan, kita akan berbincang dalam program Cakap-Cakap on Stage mengenai pentingnya literasi digital sejak dini, bijak digital sejak dini untuk masa depan. Dan tentu saja Cakap-Cakap on Stage kali ini diselenggarakan di Pondok Pesantren Modern Syahid Pamijahan Bogor, Jawa Barat. Mohon tepuk tangannya lagi. Oke, dan program ini dapat Anda saksikan pemirsa atau Sobat Tempo dimanapun Anda berada di kanal YouTube tempo.co. Baik, dan setelah ini saya akan mengundang beberapa narasumber istimewa yang akan bergabung bersama saya dalam diskusi sore hari ini. Saya izin ke atas panggung ya teman-teman semuanya. Baik, sore hari ini kita kehadiran 3 narasumber yang spesial akan bergabung. Saya akan undang yang pertama ada Kang Anton Aprianto, CEO TV Tempo yang juga ex pemimpin redaksi tempo.co. Beliau hari ini juga akan menyampaikan informasi dan juga ilmu pengetahuan baru bagi kita semua. Kami mohon Kang Anton duduk di yang paling pojok, Kang. Mangga. Kemudian kita undang juga ada Kak Sisi Aspasia, Communication Specialist, juga seorang pegiat media sosial akan bergabung bersama kita. Kak Sisi kami persilakan. Kak Sisi boleh duduk di samping Kang Anton. Kemudian yang terakhir ada juga narasumber istimewa, kali ini ada Mas Matahari Timur atau akrab disapa dengan Mas MT. Beliau adalah penulis dan juga community manager dari ICT Watch. Kami persilakan Mas MT
untuk duduk di samping Jihan nanti. Dan juga sebagai informasi teman-teman semuanya, ICT Watch ini adalah organisasi masyarakat sipil yang terdepan dalam sejumlah inisiatif peningkatan literasi digital, kemudian ada pemanfaatan AI dan juga pengembangan teknologi baru lainnya di Indonesia. Nah, saya juga akan izin duduk bergabung bersama dengan para narasumber saya hari ini. Kali ini kita akan ngomongin soal tadi ya, kalau Kang Anton di awal sempat sebutkan bagaimana sih teman-teman muda ini bisa bijak menggunakan media sosial, karena kayaknya kalau sekarang siapapun nggak ada yang pakai media sosial, setuju ya teman-teman semua ya. Sepertinya memang kita terpapar media sosial, informasi-informasi secara digital. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menggunakannya dengan bijak? Kita akan ngobrol bersama dengan 3 narasumber ini. Sekali lagi mudah-mudahan semuanya kabarnya sehat, Kang Anton, Kak Sisi dan juga Mas MT. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, kalau begitu saya akan langsung mengawali obrolan sore hari ini ke Kak Sisi duluan kali ya. Teman-teman, sebagai informasi juga Kak Sisi ini selain beliau adalah seorang communication specialist, kemudian juga aktif di media sosial begitu ya. Juga beliau ini dulu sempat menjadi seorang jurnalis di salah satu media televisi nasional berbasis di Jakarta ya Kak Sisi ya. Betul. Luar biasa. Nanti teman-teman sekali lagi kalau ada yang ingin bertanya, kami akan berikan kesempatan di akhir, teman-teman boleh pilih aja nih narasumbernya siapa. Kita akan berikan pertanyaan dan langsung dijawab oleh mereka, dan teman-teman akan mendapatkan official merchandise dari TV Tempo. Oke, saya ke Kak Sisi dulu yang mungkin bisa cerita dari sudut pandang seorang pegiat media sosial atau influencer begitu ya, soal bagaimana caranya yang tepat begitu ya untuk menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab bermedia sosial. Kak, gimana tuh Kak? Kita penasaran banget nih Kak. Baik, terima kasih. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Jihan, Kang Anton, thank you for the kind invitation untuk undang kami hari ini. Tapi kayaknya boleh tes sedikit nggak ini ya? Masih Boleh semangat nggak ya? dong, silakan Kak. Coba ya, kalau saya bilang hai, jawabnya halo. Kalau jawab halo, jawabnya hai. Kita coba cek fokus ya. Hai. Halo. Halo, halo, hai. Halo, halo, hai. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Masih semangat berarti ya semuanya. Alhamdulillah. Baik, saya boleh sedikit menjawab ya. Nanti mungkin Kang Anton sama Pak MT bisa menambahkan soal ini. Tadi mengenai kebebasan berekspresi dan tanggung jawab. Bener ya Mbak Jihan ya? Betul, betul. Saya rasa nih mengenai tanggung jawab ini kami di pegiat media sosial sebetulnya ada beberapa komunitas yang kita sendiri punya, bisa kita katakan nih pakem tidak tertulis. Jadi mungkin tanggung jawab berekspresi ini diterjemahkannya ini bebas bertanggung jawab. Jadi apapun yang diposting, apapun yang diupload itu kita biasanya coba cek dan recheck kira-kira nih dampaknya apa, menyasar siapa gitu. Misalkan apakah ada pihak yang tersinggung atau misalkan pihak yang tadi ya 1-2 atau mungkin yang lebih dasar fundamental ke pribadi. Ini kira-kira kalau saya mengupload hal seperti ini yang paling merugikan dari saya apa nih base-nya. Nah itu saya rasa dasar dan umum sekali di antara kita nih kami saling bertukar biasanya. Kalau posting konten ini kira-kira gimana, bahaya nggak gitu. Tapi di batas tadi lagi ya di bawah fundamental tuh yang paling klasik ya tentu yang SARA yang seperti itu sudah pasti ya itu ke filter secara sendiri. Nah itu paling yang menjadikan kami jadi ada sedikit tanggung jawab lah ya terhadap akun, bukan sedikit mungkin tinggi ya besar akhirnya kalau apa yang diposting itu tidak cuma berdampak kepada orang yang dituju atau audiens tapi juga ke diri sendiri. Saya rasa itu sih yang paling fundamental harus diingat dan dijaga ya. Oke, ini menarik ya teman-teman. Kita juga punya batasan diri. Sekaligus tadi kalau salah satu pengalaman Kak Sisi adalah bertukar dulu sama kawan-kawan di komunitas ya Kak. Iya ada, kita ada komunitas. Nah tapi pertanyaan saya tertarik sama pernyataan yang pertama sebetulnya. Bagaimana caranya Kak untuk bisa mengukur diri sendiri bahwa itu tuh udah pas, tidak melukai atau merugikan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Kira-kira ada apa mungkin indikator kali Kak atau gimana? Biasanya begini, kalau di kami tuh tujuannya dulu, tujuan posting ini apa. Misalkan nih kita kan suka ngelihat nih
Kalau yang main sosmed saya nggak tahu ya, semuanya di sini familiar lah ya hari ini ya. Hari gini masa nggak main sosmed ya. Jadi mungkin yang familiar tuh misalkan ada konten-konten get ready with me. Misalkan seperti itu ya. Nah ini get ready with me ini kan viral ya Mbak Jihan ya. Ada yang kemana-mana nih, kalau yang cewek-cewek mungkin kontennya sering dikritik karena agak sedikit aksi pornografi misalkan kan, ada konten mandi atau segala rupa. Nah mungkin ini yang menjadi tadi tepat apa tidak. Ketika kita mau get ready with me, apa yang mau ditonjolkan. Misalkan kalau kami ketika membahas get ready with me atau a day in my life, kita mau ngasih tahu ternyata profesi sebagai seorang communication itu seperti ini loh. Kalau misalkan dilihat orang ya udah posting ternyata banyak ada risetnya dulu misalkan. Terus ada lagi kita harus cek algoritma, SEO, macam-macam kan yang harus dicek. Ternyata dalam memposting satu kali itu banyak rentetannya. Makanya tadi ketika mengetahui apakah ini sudah layak, nah tadi itu harus tahu dulu tujuannya apa. Kalau tujuannya mau having fun, maka pastikan postingan itu tidak berbahaya ke diri sendiri. Karena tuh konten jempol tangan orang tuh kan nggak bisa kita antisipasi ya. Everyone tuh bisa ketik apa aja, semau mereka gitu loh. Dan batas antara report akun ataupun tadi ya itu tipis sekali. Jadi harus filter itu datang dari kita dulu. Tujuannya apa? Kalau tujuannya cuma mau having fun, tanya dulu kira-kira manfaatnya apa ya buat orang. Nah itu pertanyaan itu biasanya dua tuh, tujuan, manfaat. Kira-kira kalau saya posting ini audiens saya butuh nggak ya? Misalkan kalau saya selalu posting mengenai pekerjaan nih Mbak Dian. Tiba-tiba saya posting tentang keluarga. Audiens saya pasti bertanya dong, kenapa tiba-tiba posting keluarga gitu. Karena interest audiens terhadap akun saya selama ini kan karena pekerjaan. Konten-konten pekerjaan atau message-message dari pekerjaan itu. Jadi kan itu audiens juga bertanya, ini bukan konsumsi saya gitu. Nah jadi menjadi influencer itu sebenarnya bukan persoalan terkenal ataupun tadi ya kita mau nebeng famous aja. Tapi menurut kami itu lebih ke titik dimana apa yang bisa kami sharing melalui sosmed ini untuk berbagi manfaat. Seringan-ringannya manfaat itu adalah ilmu kan. Jadi ya itu tadi. Paling tidak mengandung 1 atau 2 kandungan ilmu lah di dalam postingannya itu, kira-kira begitu. Luar biasa ya. Masya Allah, tabarakallah. Thank you Kak, ini baru di awal diskusi sebenarnya sudah sangat menarik. Nanti kita akan balik lagi ke Kak Sisi. Tapi saya geser dulu ke Mas MT yang sejak tadi udah angguk-angguk kepala ini ya. Kayaknya benar gitu ya. Barangkali juga bisa cerita dari sudut pandang LSM atau NGO yang bisa melihat tren begitu ya, kawan-kawan pegiat media sosial atau teman-teman ya netizen pada umumnya begitu ya. Sebetulnya tantangan utama dalam membangun kesadaran masyarakat tentang etika bermedia sosial itu apa sih Mas MT? Oke, terima kasih ya. Tantangan utama kalau saya mikir ada 2 lah ya. Kita jangan banyak-banyak ya, 2 saja. Yang pertama adalah tantangan pola pikir, mindset. Ada satu pertanyaan, anggaplah sekarang kita ambil judul ini, bijak digital sejak dini. Ya. Digital itu apa sih? Apakah sebuah dunia yang membedakan antara dunia digital dengan dunia nyata? Kalau kita lihat kan sebenarnya kita nggak pindah dunia kan, nggak pindah ruang dan waktu gitu. Nah, bijak digital berarti digital ini kan berarti sebuah era, sebuah bisa dibilang zaman. Dulu zamannya bukan digital, sekarang zamannya digital. Maka ada yang berubah. Apa yang berubah? Yang berubah adalah cara kita berkomunikasi. Siapa yang dulu suka ke telepon umum? Yang di depan nih, ya kan? Kalau mau ngubungin saudaranya telepon umum. Siapa yang dulu suka waktu kuliah terima telegram buat ngambil duit ya? Wesel. Yang jawab siapa tuh? Berarti paham. Zaman sekarang kan udah beda ya. Zaman digital udah nggak ada tuh kita masukin koin ke telepon umum, nonton TV kotak, ngecas aki,
ya udah beda, semuanya bisa ditonton di HP. Itu pertama. Komunikasi kita berubah. Termasuk cara berkomunikasi, cara mendapatkan informasi, dan yang juga berubah, cara bekerja kita pun berubah. Sekarang kalau masih 5 atau 7 tahun yang lalu ketika kita mainan HP masih bisa diomelin tuh. Main HP mulu. Kalau sekarang udah enggak kan? Kerjaannya semua melalui HP. Iya kan? Bapak-bapak nih terutama yang di depan. 5 tahun lalu kalau mainan HP istri bilang dong, ih main HP mulu lah gitu. Kalau sekarang nggak bisa, udah nggak bisa gitu ya. Oh masih. Harus geser udah nih Pak, gitu ya. Nah berarti dengan kita menyadari mindset kita, oh sekarang kita hidup di zaman digital, maka cara berpikir kita pun juga harus geser. Zaman berubah, cara kerja kita berubah, cara berpikir kita pun berubah. Orang yang dulu mencari informasi, kita pagi-pagi sarapan minum kopi, goreng pisang, beli koran, ya kan? Sekarang enggak, buka HP langsung. Bahkan kita nggak nyari informasi, datang sendiri tuh melalui medsos. Ya. Dan tren yang sekarang, hampir 90% orang Indonesia mengakses informasinya itu udah nggak di media online, udah nggak di TV, udah nggak di radio, tapi di medsos. Berarti kan harus kita berpikir, era digital berarti semua serba cepat. Resikonya juga ada. Orang sekarang itu malas baca sampai tuntas. Baca nih, buka tempo.co, judulnya doang. Isinya nggak mau dibuka. Ya, Mas Anton kan gitu ya, banyak. Nggak dibaca artikelnya, cuman seru judulnya doang. Langsung di-share. Kalau sesuai dengan selera, wah ini pilihan saya ini. Lagi dijelek-jelekin di sebuah media langsung di-share. Padahal dia pun nggak pernah baca isinya. Itu efeknya. Berarti yang terkait dengan pola pikir tadi, kita harus sadari di era digital sekarang, tren orang itu cepat, instan untuk memproduksi maupun merespon informasi. Oleh karena itu, kita pun harus berpikirnya kritis. Jadi harus punya critical thinking. Media-media juga yang dicari sekarang kan kebanyakan sekarang klik. Judulnya clickbait. Apakah dosa? Enggak, clickbait itu seni menulis, seni membuat judul. Tetapi bukan berarti seni itu menipu. Ya, kadang kan kita buka judul pasti buka isinya apa gitu kan. Ya kayak kemarin baru beberapa hari yang lalu saya baca Firsa Besari tahu nggak? Kenal nggak? Ya, Firsa Besari termasuk dalam rombongan pendaki yang meninggal di Kartens. Semua fansnya Firsa langsung klik dong, termasuk saya. Cuman bedanya saya terbiasa baca sampai tuntas. Oh ternyata isinya Firsa itu ada sama-sama ke gunung tersebut tapi dia selamat gitu. Yang meninggal cuma 2 senior pendaki kita kan gitu. Tapi yang nggak baca sampai tuntas nyebarin langsung, bisa Besari mati. Di grup reuni SMP saya datang tuh, Bisa Besari mati. Langsung saya bilang, kebiasaan lu baca sampai tuntas. Nah kayak gitu, jadi berpikir kritis dulu. Setiap baca judul video, berita apapun, critical thinking. Ini benar nggak ya? Cara buat membuktikannya apa? Yang paling gampang ya baca sampai tuntas, atau kalau video tonton sampai tuntas. Itu yang pertama. Tantangannya adalah bagaimana kita membangun critical thinking. Yang kedua adalah behavior, kebiasaan. Nah itu tadi disinggung juga kan. Kebiasaan kita asal posting, asal share. Ya ini seru sesuai dengan selera terkait algoritma tadi. Semuanya disebar-sebar dan menganggap bahwa ruang digital ini adalah ruang untuk membebaskan ekspresi kita sebebas-bebasnya tanpa ada batasan.
ya, tanpa ada risiko. Sekarang saya tanya, berapa kali ngelihat konten orang yang viral, galak, menjahati orang, ujung-ujungnya minta maaf? Sering ya? Lebih dari 10 lah ya. Itu kenapa? Karena itu behavior, kebiasaan orang kita. Apa-apaan, gua viralin lo, gitu kan? Semuanya diviralin, wah marah-marah berantem diviralin. Ujung-ujungnya setelah diproses, iya saya yang salah, minta maaf. Yang selanjutnya, oke, kalau gitu saya geser dulu ke Kang Anton. Kalau tadi Kak Sisi dan juga Mas MT bisa cerita dari sisi pegiat media sosialnya begitu ya. Nah kalau dari sisi media barangkali Kang Anton, fungsi atau peran gitu dalam menjaga supaya informasi-informasi itu tidak asal sebar begitu saja dan juga masyarakat nggak menerima informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau hoax-hoax aja gitu. Kalau dari Tempo itu seperti apa sih Kang? Atau TV Tempo mungkin pada khususnya? Ya, halo. Oke. Hai. Ya, saya termasuk generasi yang lengkap ya, baby boomer mungkin urusannya tadi ya. Dulu mahasiswa itu harus ke fotokopi, harus ngeprint, baru antar dokumen ke orang. Sekarang nggak kebayang, hanya lewat WhatsApp kita bisa antar dokumen. Saya harus nungguin orang untuk wawancara, kalau di Tempo itu kan waktu itu pager aja belum ada. Jadi harus ditungguin di rumahnya, entah keluarnya kapan. Baru kalau sudah ketemu saya dari Tempo mau wawancara. Kalau sekarang enak, di bawah AC, WA gitu kan. Nunggu balasan segala macam. Jadi periode kemudian tahun 2000 mulai mendekati di 2015, 2016 disrupsi digital terhadap media itu mulai sangat kelihatan. Karena HP tadi ya, perilaku dan segala macam itu sudah benar-benar di mana-mana keniscayaan. Yang tidak beradaptasi ketika itu ada satu brand ya, handphone sejuta umat, yang waktu itu kalau generasi kita melihat Android itu aneh, oh ada layar-layar gitu kan, sementara kita masih bangga dengan handphone sejuta umat itu kan, yang depannya N. Saya termasuk wartawan yang aneh, situ apa sih men, dulu ada BlackBerry masih ini, tiba-tiba muncul Android, kok bisa layarnya disentuh-sentuh begitu. Yang N tadi nggak beradaptasi akhirnya sekarang kedodoran ya. Jadi coba kalau yang pernah naik kereta itu, saya orang Bogor di KRL stasiun, pernah nggak lihat sekarang ada orang bawa koran? Pernah nggak? Kalau dulu saya pernah ketemu, saya penasaran dan ditanya, dulu masih ada kereta ekonomi ya, kenapa ibu beli koran? Geramas buat ini ya. Tapi masih mending gitu loh, karena ada jualan koran. Sekarang semua informasi, saya kemana-mana tidak bawa uang cash, bahkan ke luar negeri pun. Karena semua disediakan di sini. Bank bisa transfer lewat e-mobile. Bayangkan mengirim bisa lewat dokumen, bahkan tanda tangan pun sekarang lewat DocuSend itu. Jadi ketika COVID itu semua dimudahkan. Itu manfaatnya. Nah, mudaratnya apa? Selama saya jadi jurnalis, banyak sekali orang yang kami merasa perlu menolong mereka. Karena ciutannya di media sosial itu dilaporkan ke kepolisian oleh pasal-pasal karet Undang-Undang ITE. Ya kan? Makanya di sini terutama adik-adik ini, ruang digital ini tinggal kita bagaimana melihatnya. Karena kita nggak bisa keluar dari sini, sudah pasti kita nggak bisa menghindar. Bahwa proses transfer kris sekarang bisa tidak hanya di pasar-pasar tradisional, QRIS bisa masuk ke Singapura. Kita bawa HP ke Singapura, ini nggak bawa uang pakai QRIS. Artinya digitalisasi sistem nggak bisa dihindarkan. Perputaran uangnya triliunan rupiah.
potensi ekonominya sangat besar. Tapi sekali lagi, dampak buruknya juga begitu besar. Tadi, bullying, kekerasan seksual, dan pemilu kemarin, kontribusi TikTok itu sangat besar. Ya, tadi Mas MT bilang, bijak itu maksudnya begini, saring sebelum sharing, ya. Karena semua di media sosial itu yang tadi bilang, foto aja bisa diedit, nggak dirawat wajah itu. Semua bisa. Bahkan sekarang kami di Tempo sudah mengembangkan teknologi AI. Ya, media sudah tidak ada lagi orang nanti, presenter, pemirsa. Kalau orang kan masih pemirsa gitu kan. Kalau AI persis kayak orang, pemirsa itu luar biasa. Kami sedang mengembangkan itu, mencari arsip lewat AI. Ya, karena nggak bisa kita menghindari itu. Bahkan nanti lewat tol, dulu kan kita kan sonsi yang kalau ini kan sonsinya mana, itu yang dilayani gitu kan. Sekarang sudah nggak ada kan, ada pelang. Nanti sudah nggak ada pelang, tinggal langsung karena AI. Jangan-jangan besok tolnya yang jalan, mobilnya yang diam. Bisa kan? Kita nggak tahu, kita bayangkan ada. Iya, ada sonsinya begitu kan, waktu itu ada Elmatiana gitu kan, sonsi itu saya tuh di jalan tol gitu. Sekarang kan nanti dalam waktu dekat nggak 2 tahun lagi sudah dikenalkan oleh pemerintah, ada sensor, nggak ada palang. Ya, ini ada jurusan multimedia itu ya. Kami bekerja sama dengan lembaga internasional, itu mereka minta bantuan ke tempo.co dan juga TV Tempo untuk mengecek hoax dalam bentuk video dan segala macam. Banyak banget. Banyak banget. Jadi tolong teman-teman kalau mau membaca itu, verifikasilah dengan media-media yang kredibel. Tadi disebut Mas MT ada ko-nya, rasanya sih sudah nggak bisa disangsikan lah ya. Pengalaman. Jadi karena kalau teman-teman di Myanmar dan segala macam, di beberapa negara ketika saya ke sana cerita soal yang hoax itu, sampai ada orang membakar rumah karena itu. Nggak verifikasi, sharing seolah-olah ada ini, orang warga panik. Kan bisa aja tiba-tiba ada foto itu diambil rekayasa seolah-olah ini ada preman lagi demo nih di sini ya. Oh, tiba-tiba teman-teman ini padahal ada seminar di sini, bukan lagi demo gitu. Nah itu. Sekarang semua bisa. Ya. Teman-teman berdampingan dengan foto dengan presiden itu kan seolah-olah itu bisa. Jadi poinnya adalah bijak dalam bermedia sosial karena tadi ada banyak mudaratnya. Jangan emosi di depan, pengen tampil. Anak-anak sekarang termasuk anak saya itu, matematika tuh 7, tapi bahasa Inggris tidak pernah 7, selalu 100. Karena mainannya YouTube, mainannya Roblox. Teman-temannya orang luar, dia belajar, ada manfaatnya dengan Roblox itu komunikasi dengan orang luar. Dan sekarang SD sekarang luar biasa. Saya jujur nih Bapak Ustadzah, dikasih soal anak saya SD nih kelas 2, itu sudah bahasa Inggris matematika lagi. Bayangkan, sudah bahasa Inggris matematika lagi. Jadi tantangan sekarang itu semakin besar seiring dengan ini. Dan ya tentu saja kalau ada momen ini teman-teman bisa akan lebih aware ya, bahwa media sosial sekarang yang tadi TikTok bisa menjadi sesuatu, banyak orang usaha bisnis itu menggunakan media sosial. Tapi bijaklah ya, jangan harus memahami, karena kadang ada orang yang tidak suka, kemudian ini menjadi upaya mereka untuk melaporkan kita ke polisi dan segala macam.
Gitu ya, Pak Jihan. Baik, terima kasih Kang Anton yang satu angkatan dengan Elma Teana. Teman-teman nggak tahu ini Elma Teana, Kang. Oke, baik. Saya sedikit juga beralih atau bergeser ke Mas MT lagi. Kalau tadi Kang Anton sempat sebutkan beberapa dampak dari media sosial atau kecepatan informasi yang berpindah atau transaksi digital gitu ya. Kira-kira kalau bicara tentang kesalahan-kesalahan umum yang biasa dilakukan oleh masyarakat ya, kita semua ya, barangkali saya, kita semua begitu ya. Ketika bermedia sosial itu fenomena atau trennya itu apa sih Mas MT? Ya, ada beberapa. Yang pertama itu seperti yang tadi Kang Anton bilang, solusinya adalah, bijaknya adalah saring sebelum sharing, atau sabar sebelum sebar, ya, 3S, triple S. Ke distract, triple S. Oke, kesalahan-kesalahannya, yang paling utama lah ya, yang paling utama tidak menyadari kalau handphone kita, akun-akun media sosial kita itu adalah aset digital kita. Ini nggak menyadari itu, sehingga apa? HP-nya nggak diprotek, akun media sosialnya cuma pakai password login biasa, tidak memasang two factor authentication, ya kan? Emailnya sembarangan disebar, data pribadinya sembarangan disebar, ya. Itu yang pertama, aset digitalnya tuh nggak disadarin. Terutama yang punya usaha, ya. Ini termasuk aset digital nih semua. Rahasia kita di sini. Makanya kejahatan pun mulainya dari sini, masuknya dari sini. Pernah dapat undangan APK? Kurir, segala macam. Ketika kita klik itu phishing, itu link-linknya bonus ataupun link bansos. Dulu zaman COVID pembagian kuota masih ada kan? Itu nggak akan berhenti tuh yang kayak gitu. Itu semuanya kan mengambil aset data kita. Itu kita harus mulai ubah kesalahan kita dalam memandang alat ini. Ini bukan alat buat main-main doang gitu, bukan buat nonton drakor gitu. Ya, bukan buat curhatin pimpinan di IG di story yang untuk diri sendiri atau di close friend gitu loh. Kok ketawa? Gitu ya. Bukan cuma buat itu, tapi ada data kita di sini, bisnis kita di sini, keamanan diri kita dan keluarga kita ada di sini, bisa dijebol semuanya di sini. Ya, tadi siang saya cerita dengan Mas Doni gimana saya mempraktekkan di sebuah kota, semuanya yang merasa kesalahan berikutnya nih, kesalahan berikutnya, emang saya siapa sih, terkenal juga enggak, itu kesalahan yang kedua. Merasa dirinya bukan orang penting, sehingga merasa apa yang kita share, yang kita kontenin itu nggak akan berdampak, gitu. Padahal siapapun orang-orang jahat itu pasti mengincar target di tempat yang paling ramai. Yang paling ramai sekarang orang semua pakai Android ya dan iPhone, maka mereka akan mengejar. Yang mereka cari memang bukan orangnya doang, tapi akunnya dulu. Satu orang akunnya bisa banyak, nanti akan dicek. Oh, yang duitnya gede yang mana, baru itu yang akan dicek. Nggak akan dilihat, ini terkenal apa enggak. Ya. Mang JJ tukang somai dekat rumah saya juga kena, ya, kena hack WhatsApp-nya. Iya, dia tiba-tiba kena hack, terus pamannya di Tasik minjem duit, minta ditransferin ke virtual account. Ke virtual account nih, kirim ke sini Je, gitu. Tukang somai, merasa nggak penting, kena, ya kan? Itu yang kedua, kesalahan kita nggak menganggap diri kita penting. Maksud saya bukannya kita merasa so penting kita orang terkenal, enggak. Data kita pun penting, ini harus kita amanin. Mulai dari perangkat kita. Dan yang ketiga, kesalahan kita nggak sadar privasi. Datang ke satu tempat kayak kemarin, semalam bukan kemarin, semalam saya ada sebuah lembaga PBB yang ngundang kegiatan untuk di kantornya di Jakarta, cuman syarat harus ngirim di formnya pas saya mau isi pendaftaran harus ada
foto KTP saya. Loh, saya tanya, mau meeting doang ngapain butuh KTP saya? Akhirnya kita ngobrol, ya itu syaratnya, ketentuannya kayak gitu. Ya KTP saya kan nanti bisa, apakah dijamin petugasnya itu nanti tidak menjaga kerahasiaan database orang-orang yang hadir? Kalau jebol lalu tiba-tiba saya dapat tagihan pinjol gimana? Karena KTP saya kan ada nicknya, ada segala macam ya, alamat kan gitu. Itu data pribadi, itu privasi. Kita harus sadar tuh, kesalahan kita adalah tidak menyadari bahwa itu adalah penting. Ya. Dan data orang lain pun penting. Maka selain kita pengen privasi kita dijaga, privasi orang lain juga harus kita jaga. Jangan lagi ketika ada temennya nih yang lagi di kantor gitu ya, habis ngajar capek nih Ustadz, tidur, difoto, di-upload di Instagram. Iya kan, ada yang bercanda kayak gitu, maksudnya bercanda, padahal enggak. Nyebar foto tuh harus minta konsen dulu ke teman kita. Saya habis foto kamu ngiler tidur nih, mau boleh nggak ya? Gitu. Kalau nggak boleh ya jangan. Dari hal-hal yang kecil kayak gitu harus kita biasakan kesalahan-kesalahan kita, menganggap itu. Terus yang terakhir lah, kesalahan kita adalah kadang kita nggak bijak dalam melarang anak kita itu bermedia sosial atau megang HP lah gitulah ya. Tapi setiap organisasi, setiap perusahaan, setiap lembaga pendidikan punya kebijakan masing-masing ya. Dampaknya apa? Kita harus bijak. Kalau kita melarang, kita juga harus memberikan sebuah tanggung jawabnya kayak gimana kan gitu ya, dikasih tahu. Nah karena apa? Ada kejadian orang-orang atau anak-anak yang dilarang di rumahnya itu megang HP, dia main ke rumah temennya, megang pakai HP temennya, sakau medsos, sakau HP. Dalam artian ketika pegang HP semuanya diungkapin semuanya kayak gitu. Sampai akhirnya dia bertemu dengan beberapa predator dan kena ya jadi korban pedofil lah, dibully lah. Karena apa? Postingan dia sendiri yang tadinya gara-gara dilarang doang tapi nggak dikasih pengertian kenapa dilarang, kenapa pentingnya, akhirnya mengalami masa-masa sakau ya. Tapi di sini nggak gitu ya santri-santri ya. Ya, giliran liburan jangan sakau, bijak aja tetap ya. Tetap pakai gitu ya. Itu dulu deh. Oke, baik, terima kasih Mas MT. Ternyata banyak ya resiko yang sangat mungkin terjadi gitu kalau kita tidak memanfaatkan media sosial, yang sebenarnya banyak sekali keuntungan ya kalau dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Oke, geser ke Kak Sisi dulu. Dari sisi Kak Sisi barangkali bisa cerita soal pengalaman pribadi kali Kak yang berhubungan dengan tadi apa namanya media sosial tapi mudorotnya. Kira-kira pernah ada apa ya yang dialami gitulah Kak barangkali. Oke, ini cek dulu ya. Halo. Hai. Duh, saya suka nih kalau semangat begini. Saya mau sedikit cerita aja kali ya soal dapat komen-komen negatif ya. Jadi memang tadi Pak MT juga udah singgung, ringan banget jempol orang itu mengatakan sesuatu tuh dia mungkin abis ngehina, dia gak sadar tuh, oh saya udah pernah ngehina. Sementara kita, oh saya dihina 3 hari, 3 generasi bahkan enggak lupa kan, itu kalau kita dihina separah itu. Pengalamannya banyak Mbak Jihan, misalkan ada yang menuduh, dulu kan pada saat kita liputan kan kita, itu kan kita dipasangkan terhadap paslon-paslon pada saat pemilihan. Nah itu ada tuh tuduhan-tuduhan kayak, oh ini kayaknya deket banget nih, apa jangan-jangan istri kedua misalkan gitu. Dan itu DM. Terus misalkan ada lagi kalimat-kalimat yang misalkan, Mbak kenapa belum nikah, jangan-jangan pelakor ya misalkan gitu. Itu ada direct message yang seperti itu. Nah lately tuh misalkan saya memang memilih menggunakan pakaian yang seperti ini ya kan. Modest lah seperti itu. Nah itu apapun yang kita share itu nanti ujungnya ke pakaian lagi gitu loh. Mbak cara menutup auratnya yang bener dulu baru ngomong ini gitu misalkan. Jadi gak substansi yang memang kita sharing, padahal tujuan tadi saya bermedsos bukan menunjukkan
kemolekan ya gitu kan. Tujuan bermedsos ini sebenarnya untuk sharing. Saya punya ilmu komunikasi dan saya rasa saya ingin berbagi karena tadi punya value itu. Tapi lagi orang itu merasa kembali lagi mencari lagi tuh titik-titik tertentu yang memang kira-kira kekurangannya apa. Nah itu di medsos itu akan selalu seperti itu, akan selalu mau apapun yang kita bikin, mungkin kalau kita sodakoh ke masjid aja ada yang bilang ah ria loh gitu kan, pasti akan ada titik dicari lagi tuh ininya apa negatifnya gitu loh. Awalnya dulu mungkin cukup ini ya, cukup kena juga ya kok gini banget gitu. Atau mungkin Jihan kan dulu kita sama kan ya di satu media yang sama itu abis liputan kadang kita dipertanyakan kesohihan kita dalam melaporkan sesuatu lah gitu. Itu juga ada yang attack stop spreading hoax ya Mbak, padahal kita udah jelas bawa narasumber di liputan itu. Nah hal-hal yang seperti itu yang tadi saya bilang itu akan looping aja tuh, terus aja akan ada terus. Mungkin sedikit tips aja ya yang nanti teman-teman kalau mendapati hal seperti ini, yang pertama kita sebagai pengguna tadi penting sekali bijak karena kita nggak ada yang tahu nih ternyata akibat jempol kita nih 3 kata ada orang yang nangis di bawah sahur sampai 3 generasi misalkan gitu kan, saking dia galaunya dikatain gitu, ada yang kena dampak seperti itu. Nah itu sangat berhati-hati dalam berkomentar apapun walaupun mungkin dirasa ternyata ini harus dikomentarin karena nggak bener gitu. Pilihlah kata yang asertif, yang sangat positif untuk memberitahu kalau postingan itu sebenarnya ada dampak negatifnya. Pilihlah kata yang baik, jangan menghina gitu. Tapi kalau untuk yang kena komen, sarannya ya jangan reaktif, jangan apa-apa dikomentarin balik malah ngajak berantem. Kemarin kan sempat viral ya Mbak, yang komentar-komentar negatif itu di-spill sama si orang-orang itu ternyata wajahnya segini doang, misalkan yang seperti itu ya. Kalau dari kami sih itu sebetulnya itu cukup reaktif ya, karena mungkin itu kan akun-akun buzzer atau mungkin tadi ya dia karena tidak punya kemampuan literasi aja untuk memberitahu. Jadi pesannya adalah jangan reaktif, kadang ada orang nih yang ternyata kemampuan berkomunikasinya di level itu. Dia mau mengatakan sebetulnya ini berbahaya postingannya tapi dia malah menghina. Tolong dibalikin lagi, mungkin dia tidak punya kemampuan untuk mengkritik tadi gitu. Jadi dia levelnya hanya bisa seperti itu, jadi dimaafkan. Nanti mungkin next kalau misalkan kita jadi orang itu ya jangan melakukan jempol yang tidak bijak itu tadi gitu. Itu sih Mbak kira-kira. Oke baik, tapi artinya kasih sih kita sangat mungkin bertemu dengan hal-hal seperti Betul, itu ya, sangat. itu kontrol diri kita juga diperlukan ya Kak sangat, ya. kontrol diri sangat diperlukan, baik kita itu tadi ya penikmat konten atau kita pemberi konten, itu dua-duanya harus bijak sekali gitu. Oke. Karena ekosistem kan ya kita nih ya gitu. Oke, dimulai dari diri kita sendiri. setuju Betul, nggak, Sasi? dimulai dari diri kita sendiri, ekosistem sosial media yang sehat. Oke baik, ini aku masih ke Kak Sisi lagi nih, seru-seru banget karena ceritanya begitu ya. Kalau ngomongin soal tadi adalah pengalaman-pengalaman dan juga cara-cara menghadapi begitu ya, head comment lah atau apapun lah DM-DM yang tidak sepatutnya dan segala macam gitu. Tapi kalau ditanya soal cara membangun citra digital yang baik tanpa keaslian diri sendiri itu gimana Kak Sisi? Sebelum kita ngomongin ke yang lain lagi ya. Keaslian diri ya. Yes, Oke. be yourself. Tadi kan Be Kak Sisi kan yourself. sebutkan ini adalah yang aku pilih sekarang seperti ini. Tapi tentu saja ya sangat mungkin ada banyak sekali tadi head comment dan segala macam itu. Gimana caranya? Oke, yang pertama tuh saya sarankan untuk bertanya dulu. Kira-kira nih saya ini ngutip ya. What is your end game? Dulu deh. What is your end game? Saya membayangkan diri saya 15, 20 tahun lagi itu seperti apa. Atau mungkin yang paling vulgar deh. Kalau meninggal pengennya diingatnya apa? Orang kebatusan kita tuh pengennya kita sebagai apa? Itu dulu. Itu kan apa ya? Pertanyaan besar yang akhirnya bisa kita turunkan nanti. Nah dalam konsep ke bawah lagi saya pengen jadi orang yang bermanfaat, misalkan seperti itu. Bermanfaat dalam bidang apa misalkan kan. Kalau misalkan saya kemampuan saya bermanfaat, saya bisa membagikan ilmu saya di bidang komunikasi. Oke, saya share dalam bidang itu. Mungkin ada yang di teman-teman lain
saya cuman ibu rumah tangga Kak, walaupun cuman tapi kan itu tidak cuman ya. Ternyata mengasuh anak itu kan mengasuh generasi. Mungkin ada yang sharing tips parenting misalkan seperti itu. Banyak sekali ide-ide yang bisa diturunkan untuk kita tadi memberikan konten manfaat. Atau kalau misalkan tadi saya cuman mau fun, oh mungkin funnya teman-teman ini lucu, kenapa nggak jadi stand up comedian aja, celetukan-celetukan yang kritis. Kita mengkritik pemerintah misalkan dengan cara yang baik, dengan cara yang cerdas, itu kan banyak sekali leverage-nya. Tapi tadi dibangun secara positif dan tadi membawa kemanfaatan. Jadi itu menurut saya salah satu tips kita bisa bebas berekspresi, tapi tadi kita tidak memisahkan dari diri kita. Pertama know your potential dulu, itu apa, baru kita turunkan tuh kemana dan kemananya. Tapi ya tadi pasti jejak digital itu kan gak pernah hilang ya. Jadi harus hati-hati, makanya saya selalu bilang inget dulu 10 tahun lagi mungkin nanti kita mau jadi apa, mau daftar apa, mau apa, karena banyak sekali Mbak Jihan akhirnya itu orang mau daftar kerja tuh kelihatan dari jejak digital ya, mungkin pernah memposting apa, melakukan kegiatan apa, akhirnya itu gagal. Apalagi di zaman sekarang, saya kasih sedikit bocoran nih buat adik-adik kan nanti kan akan daftar kerja. Setelah CV diterima, itu biasanya kan kita sekarang tidak disarankan untuk menaruh foto ya biasanya dalam CV kita. Tapi percayalah teman-teman, ketika datang ke tempat wawancara, usernya pasti tahu teman-teman itu yang mana. Karena hal yang dilakukan user pertama kali itu adalah cek sosial medianya, orangnya seperti apa. Teman saya ada Mbak Jihan, dia daftar jadi government relation. Government relation itu kan identik dengan orang yang supel ya. Orang yang supel, orang yang bisa bergaul, dan akhirnya karena pada saat cek sosmednya dia lihat mutualnya saya, usernya nanya gimana orangnya, saya ceritakan yang positif pastinya, tapi dia mengatakan bilangnya gini, enggak jadi deh, sosmednya enggak menggambarkan dia orangnya seperti apa. Nah itu bahkan tidak masuk ke tahap interview. Bahkan pun tidak masuk ke tahap interview. Jadi tadi teman-teman, walaupun kita punya jalur ordal yang tadi kita bilang itu ya, tapi ketika sosmed kita tidak merefleksikan tadi kita adalah orang yang bertanggung jawab dan berintegritas tuh, orang juga jadinya, waduh ini saya trusted gak ya sama orang yang seperti ini. Nah itulah akhirnya tadi nyambung nih, Pak MT, Kang Anton juga bilang, bijak itu bukan berarti kita tidak hanya menyakiti orang, tapi ternyata itu nyambung ke masa depan kita. Penilaian orang terhadap kita itu bukan sekedar secara sosial, tapi secara profesional itu juga sangat berpengaruh. Gitu sih kira-kira. Oke, ini pengingat yang penting ya buat kita semua, terutama buat adik-adik. Kalau tadi Kak Sisi bilang beberapa tahun ke depan barangkali pada saat kita ingin mencari pekerjaan, itu ada proses filtering seperti itu. Nah dari sekarang teman-teman sudah bisa harus tadi bijak menampilkan apapun di media sosial ataupun di ruang-ruang digital yang lain ya, tidak cuma media sosial ya, kan ada banyak banget ruang digital yang lain gitu. Oke, thank you Kak Sisi atas remindernya dan juga informasi seputar tadi ya pengalaman-pengalamannya. Saya izin ke Kang Anton lagi. Kang Anton tadi di pernyataan atau pertanyaan sebelumnya itu Kang Anton sempat singgung juga soal clickbait. Nah ini apakah kita masih punya kesempatan atau barangkali pertanyaan bagaimana kita atau sebagai netizen katakanlah ya, itu bisa menjadi konsumen media yang kritis dan cerdas di saat di media-media pemberitaan kita tuh sangat banyak yang ya tadi clickbait. Mas MT sampai cerita nggak cuma di media yang tidak cuma di medsos, bahkan di media-media alternatif barangkali ya bahasanya juga banyak yang menggunakan clickbait seperti itu. Bagaimana Kang kita bisa memfilter hal tersebut Kang? Ya nanti boleh saya juga sedikit cerita pengalaman Tempo ya, bagaimana diserang buzzer dan difitnah sana sini. Clickbait ini dengan landscape media sekarang, teman-teman dan Bapak Ustadz, yang diburu oleh media dalam konteks bisnis itu adalah traffic jumlah pembaca. Kalau dulu orang membeli koran, berapa satu koran, uang itu masuk ke perusahaan. Tapi sekarang jumlah page view orang yang baca per halaman itu akan menentukan ketertarikan orang beriklan terhadap media itu. Sehingga orang tuh berlomba-lomba. Nah yang terjadi makanya di media online itu adalah produk-produk jurnalistik yang tidak berkualitas.
judulnya A, dilihat di bawahnya nggak ada, nggak mendukung. Dan biasanya banyak yang juga mengandung unsur-unsur pornografi, mohon maaf. Karena pragmatisme itu. Padahal media itu ada untuk memberikan pencerahan, untuk menggandeng kepada masyarakat. Kenapa kemarin kami TV Tempo concern keliling ke beberapa pesantren, ke beberapa kampus, menyadarkan anak muda karena dia pemilih pemula untuk bagaimana membangun pemilu yang berkualitas. Walaupun ternyata kemarin belum. Nah ini PR besar kita. Di media pun sama. Jadi semua serba pragmatis, seolah-olah bombastik, bahkan kadang judulnya narsis gitu kan. Ketika dilihat A sampai Z-nya itu bingung, ini judul dengan isi itu kok nggak sama. Itu clickbaitnya. Bahkan ingin memancingnya biasanya dengan tanda tanya tuh ya, tanda tanya. Jadi hampir ada berapa ratus ribu media online sekarang semua bertransformasi ke media online, ada YouTube dan segala macam, kuenya diperebutkan di mana-mana sebagai lahan bisnis, bahkan ada influencer dan segala macam, sehingga tuntutan clickbait tadi memang sangat tinggi. Pengaruhnya apa? Kalau nggak bijak nanti terpengaruh. Karena gini, situs resmi Tempo yang online itu tempo.co, itu situs resmi, tapi ada juga tempo.com yang orang karena ngelihat temponya seolah-olah percaya. Nah, sampai sekarang pun memang menjadi pekerjaan rumah semua orang untuk bagaimana membangun ekosistem digital kita yang waras. Ya. Banyak sekali orang mencari uang di media sosial dengan menjatuhkan orang lain, termasuk Tempo. Menghubung-hubungkan pidato kepala negara bahwa media nih hati-hati kalian dengan asing narasinya, dihubungkan dengan Tempo yang seolah-olah mendapat pendanaan dari George Soros. Mereka nggak sadar bahwa Tempo mendapat pendanaan itu karena Soros justru serius dan konsen terhadap media yang independen. Itu loh. Tapi diputar balik. Jadi Tempo tuh dikuyo-kuyo kalau orang Jawa tuh, biar mati sekalian. Kalau cara orang udah gregetan kita ini gimana sih kalau ketemu, bahkan ada yang sekarang jadi pejabat di pemerintahan, baru dilantik menjadi eselon 1. Tapi kita bagaimana menanggapinya, karena itu hoak. Santai aja, biarkan aja, alhamdulillah Tempo itu bukan kita yang membalas, orang lain yang menjawab. Kami tidak punya kepentingan. Kami ingin menegakkan bahwa demokrasi ini berjalan dengan baik. Bahwa kemudian pilihan masyarakat seperti itu kami juga menghargai. Concern kami adalah bagaimana kita membawa di era tantangan digital ini sangat besar. Membangun negara ini segala macam. Ketika gas tidak ada gitu kan, kami kritik karena tujuannya itu. Apakah sebagai jurnalis Tempo tidak beresiko? Ya medianya kami dibombardir di mana-mana. Media yang bangkrut lah, media komunis lah, media yang antek asing lah. Tapi itulah media sosial, teman-teman, Bapak Ibu. Media sosial, jangan direspon secara reaktif. Kita harus punya nalar yang baik. Saya tuh tidak lama setelah menulis satu kepala daerah yang menerima transferan aliran dana gitu kan. Media sosial saya tuh ada beberapa orang yang mengancam kalau kamu datang ke kota ini kamu pasti saya bunuh. Beberapa saat ketika kami juga mengungkit beberapa korupsi pejabat,
saya harus pindah lokasi, saya pernah selalu menonaktifkan handphone lokasinya. Gitu. Jadi media sosial juga bisa menjadi alat kita untuk memandu soal. Tapi hati-hati juga ya, kadang ada masuk WA, tiba-tiba ada foto Ustadz Ilham, tolong saya pinjemin uang gitu. Nah itu kalau nggak disaring repot. Ada rekening, mungkin karena saking kagumnya, nomornya nggak ada nama, tapi ada foto. Santri tolong ini gitu kan. Wah mungkin karena saking kagumnya langsung kirim. Setelah dicek, oh, Ustadz kemarin sudah nerima transfer apa gitu. Ya. Satu link yang tidak dikenal di dalam WhatsApp, ya ketika kami mengupas liputan kemarin soal malware dan segala macam, masuk ke WhatsApp ke teman-teman, ketika teman-teman klik, itu akan menguasai, ini terjadi pada saya. WhatsApp-nya hang, tapi yang lebih berbahaya apa? Dia melihat HP kita dari jauh, yang dia incar apa? Aktivasi aktivitas transaksi e-banking kita. Dia akan melihat kita punya PIN, dia akan masuknya lewat link di WA. Kalau dulu pernah lagi Zoom tiba-tiba ada adegan tidak senonoh, itu salah satu malware-nya. Bahkan hati-hati dengan OTP yang masuk dalam SMS. Itu ruang-ruangnya sudah sangat canggih. Terakhir surat, ya kan? Ada kirim surat dalam WA dibuka, itu jebakan untuk masuk. Bahkan ada yang telepon, nah ini teleponnya jangan diputus ya. Kenapa? Karena kalau teleponnya nggak diputus, ada proses dia melakukan hipnotis. Pernah nggak ada yang pengalaman? Ibunya ada di rumah nggak apa-apa, tapi mungkin karena ibu Anda ini masuk rumah sakit segala macam gitu. Tapi jangan ini. Ibu saya namanya Fatma. Oh iya betul lah. Itu padahal dia juga nggak tahu. Jadi digital itu satu banyak sekali, tidak hanya media sosial, WhatsApp, sekarang semua komunikasi, aktivitas teman-teman di Gmail. Sekarang Gmail itu kan pinter ya. Kalau teman-teman punya perangkat lain, mau masuk ke Gmail, mau bikin akunnya itu dia notifikasi kan. Nah itu kan sudah mulai kan. Tapi itu juga sangat lemah. Kalau saya nih di tingkat saya yang karena pekerjaannya menuntut kehati-hatian dan resiko atas nyawa gitu kan. Saya menghindari menggunakan wifi umum. Jadi saya tidak pernah menggunakan wifi umum di hotel di mana. Karena itu akan menjadi celah untuk orang itu masuk ke handphone saya. Ya. Dan saya sudah tahu bahwa handphone yang paling ini itu ada satu handphone yang dia punya notifikasi, dia bagus redundant, dia mengetahui. Dan akan mendeteksi spyware yang merusak gitu loh. Bayangkan kalau ini bisa dikuasai di laptop itu, aktivitas kita diintip oleh dia. Ya. Jadi jejak digital tadi yang dibilang Kak Sisi itu tidak hilang, apalagi mau calon pilkada tuh. Punya misu-misu udah dihapus pun teman-teman sulit, nanti akan terbongkar. Bijaklah di media sosial itu, karena ya tadi kalau misalnya ancaman-ancaman banyak sekali yang di Depok, penjualan ginjal anak-anak, semuanya menggunakan modus online, orang-orang dari belahan negara-negara luar. Jadi bagaimana kita menyelamatkan generasi ke depan, tumpuan ini generasi kita ini, saya nggak tahu Kak Sisi masuk, saya baby boomers lah, ya kan? Bayangkan ya, saya kaget, guru ini saya cerita sedikit, guru SD SMP saya, matematika, itu galaknya minta ampun, kalau nggak main tangan celana itu digunting. Lapor ke orang tua, orang tuanya ya kalau perlu nampar kita atau biarin aja acuh. Beberapa bulan yang lalu dilaporkan Pak ke polisi Pak, hanya karena menjiwir telinga anaknya. Orang tuanya yang melaporkan, masuk penjara Pak.
kebetulan di sana itu aparatnya teman saya. Bayangkan situasi, kondisi, jangan-jangan kan bapaknya itu baby boomer kan, orang-orang kayak kita gitu, yang kalau setiap masuk kelas masih ada nggak periksa kuku dengan penggaris itu kan. Kalau kita kan ngalami begitu kan, kalau lagi ngelamun tuh apa yang penghapus itu udah gitu kan. Dan ini pengaruh-pengaruh dari proses media sosial yang perlu kita antisipasi. Kita jangan menghindari, tapi kita harus mengelolanya dengan bijak. Ya. Karena faktanya memang tadi media sosial bisa menjadi ekonomi yang baik. Gitu Mbak Dian. Baik, terima kasih banyak Kang Anton. Kemudian tadi juga ada Kak Sisi dan juga Mas MT. Ini kita sudah tiba di agenda tanya jawab bersama dengan kawan-kawan. Ini kayaknya dari tadi memang seru banget ya dengerin cerita atau sharing pengalaman dari Kang Anton, Kak Sisi, Mas MT. Tapi sekarang kami berikan kesempatan juga bagi kawan-kawan santri-santriwati atau Pak Ustadz, Ibu Ustazah untuk mungkin kalau nggak bertanya juga sharing juga boleh gitu ya. Sekali lagi nanti kami akan memberikan ternyata tidak hanya merchandise dari TV Tempo, tapi juga ada buku dari Kak Sisi dan juga Mas MT. Wah ini kayak banjir hadiah ya, tapi karena waktunya terbatas kami juga batasi tanya jawabnya ada 3 penanya saja ya. Mohon nanti diperkenalkan terlebih dahulu namanya, kemudian dari mana barangkali dari kelas atau dari mana begitu ya. Kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa. Kita bisa mulai penanya pertama. Oke. Banyak banget ya ini luar biasa. Oke ini saya sebagai bentuk apresiasi terhadap yang dari tadi apa namanya ngacung duluan boleh. Bapak iya sebentar mic-nya kami siapkan. Mohon diperkenalkan diri dulu ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya R. Jaja Jumana dari unit MTS Sahid. Tadi kalau jabatan gak usah lah, nama aja kan udah. Izin untuk menyampaikan pertanyaan dari tadi yang disampaikan oleh Mas MT, matahari terbit atau matahari timur nih, luar biasa nih, ya kan, sunrise nantinya. The East Suns ya. Oke, tadi kalau dari kami Pak MT ataupun Mbak Sisi dan juga Kang Anton, tadi kami melihatnya beberapa, itu kan banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Kami dari dunia pendidikan khususnya di MTS Sahid, mungkin sama juga di MA atau di SMK, kami itu sering mengingatkan bahwasanya dengan bijak digital sejak dini itu kami sering sekali mengingatkan. Karena ada pepatah, mulutmu harimaumu. Kalau sekarang bukan mulutmu harimaumu, jarimu, jempolmu, harimaumu sekarang. Seperti itu kan ya kalau nggak salah. Nah, gimana untuk mengingatkan yang lebih efektif terhadap anak-anak kami agar lebih bijak lagi dalam bersosial media atau dalam digital, karena kami pun itu sebagai tantangan besar buat kami gitu. Dan di sini ada pakar-pakar, di mana di sini ada pakar komunikasi, bagaimana caranya untuk mengkomunikasi dengan baik dengan anak-anak kami gitu kan. Terus ada juga penerbit buku tersebut, Kang MT dengan tugasnya untuk menginformasikan informasi-informasi terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan, dan Kang Anton juga dengan Tempo. Dan terkait dengan Tempo ini, Kang Anton, ada pertanyaan buat Kang Anton nih sebetulnya. Di dunia digital saat ini, yang tadi ya, bagaimana cara menyikapi untuk di dunia digital saat ini. Yang untuk Kang Anton, bagaimana cara menyikapi Kang Anton nanti untuk kedepannya, karena kita kan udah beda generasi nih Kang ya. Kang Anton sekarang di baby boomers dan mungkin sama dengan saya juga, dengan anak-anak yang Gen Z yang saat ini. Untuk menghadapi di tahun ke depan ini, bahwasannya AI itu udah berkembang, udah nggak bisa dihindari itu. Nah, tantangan kedepannya untuk nanti pegawai-pegawai yang lulusan nanti jurnalis itu gimana Kang nanti kedepannya? Apakah akan tergerus oleh AI atau tidak nantinya? Terus bagaimana dengan kaitannya dengan anak-anak yang saat ini yang tidak paham dengan undang-undang ITE seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi dengan Bapak siapa? Nama singkatnya? Jaja. Bapak Jaza, oke. Tadi pertanyaan pertama? Oh. Penanya pertama sudah, sekarang saya bergeser ke kawan-kawan dari sisi perempuan ya. Boleh tadi siapa yang bertanya? Oke, di belakang boleh ya.
Boleh dibantu mic-nya teman-teman? Paling belakang, ujung belakang. Cek. Perkenalkan, Sudah, baik. perkenalkan nama saya Lintang dari MA Sahid. Di sini saya mau nanya ke KMT, boleh Kak Sisi atau Kang Anton? Jadi pertanyaannya seperti ini. Kan di sini sekarang ini banyak banget kayak konten-konten yang nampilin kayak ayat suci Al-Quran, terus nanti ada di tulisannya yang nge-skip gak dapat pahala, yang gak like gak masuk surga. Itu kita nanggepinnya sebenarnya kayak gimana sih Kak? Itu aja mungkin, terima kasih. Oke, terima kasih. Lintang ya tadi namanya. Oke, satu lagi penanya terakhir. Oke, pertama, ya kamu. Boleh, mic-nya dibantu teman-teman. Yes, jangan lupa perkenalkan namanya. Mana tuh? Oke. Yap. Silakan, jangan lupa pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Faiz dari kelas 11 SMK jurusan Desain Komunikasi Visual. Jadi saya mau nanya ke Kak Sisi, gimana sih cara biar kita tuh ngebuat konten di medsos nih. Cuman dia tuh gak mengandung kesalahpahaman. Takutnya pas kita bikin tuh ada kata-kata yang bikin orang lain salah paham atau misalnya orang lain tersinggung gitu. Nah, gimana cara biar kita bisa menanganinya atau mungkin menghindari dari kegiatan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Faiz. Oke, tadi ada Pak Jaza. Oke, Pak Jaja, kemudian Lintang dan juga Faiz ya. Ini mulai dari mana dulu nih? Kayaknya semuanya rata nih ya. Mungkin boleh dari Kak Sisi dulu nih. Tadi ada beberapa teman-teman yang bertanya ya. Tadi Pak Jaja. Oh, oke. Kemudian Lintang tadi soal kalau di skip nggak dapat pahala, itu salah satu konten yang kayak banyak banget berseliweran di media sosial ya. Terus kemudian ada Faiz juga, mungkin Kak Sisi dulu deh. Oke, saya ladies first dulu ya, Baik. boleh ya. Saya mungkin menjawab Lintang dulu. Kebetulan saya relate dengan pertanyaan itu dan kadang saya suka stop juga. Aduh, dosa nggak ya gitu kan. Tapi setelah lama-lama dipikir, kok dia yang menentukan kita dosa apa punya pahala gitu kan. Nah, kalau misalkan dari sisi saya sih gini, biasanya semakin kita lama algoritma itu akan memunculkan sejenis konten yang serupa. Oleh karena itu kita akan semakin lama diancam untuk berdosa tuh, betul nggak? Dengan konten-konten yang serupa. Nah, menurut saya gini, kalau Al-Quran atau ayat suci itu kan memang juga layaknya didengarkan juga di saat kita juga sedang dalam kondisi tidak di toilet ataupun sebagainya. Lihat saja jika ingin dibaca atau didengarkan, lihat dulu kondisinya. Itu Lintang kondisinya sedang seperti apa. Gak lucu juga kan kita lagi di toilet tiba-tiba ngedengerin itu karena dia bilang dosa nih gitu kan. Nah itu kan tidak mungkin juga. Mungkin itu yang pertama untuk menyikapi hal yang seperti itu. Tapi kalau untuk pahala atau dosa, mohon maaf di luar tanggung jawab saya ya. Itu harus ke atas, yang di atas banget gitu ya. Jadi kalau soal itu paling hanya menyikapinya seperti itu aja. Yang pertama itu untuk Lintang, terus mungkin untuk siapa tadi yang terakhir maaf? Faiz. Oh, Faiz. Untuk layak atau tidak. Sebenarnya sederhana sekali Faiz, untuk yang paling dinyatakan layak atau tidak itu biasanya dalam sosmed itu kita mengandung sara nggak gitu. Ini kira-kira konten saya tendensius nggak sih atau ada punya kecenderungan untuk mengandung unsur sara nggak yang menyinggung salah satu agama, ras atau sebagainya. Nah kalau dirasa sudah tidak, filter ke selanjutnya ini dibaca lagi kontennya. Nah itu kira-kira udah oke belum? Kalau di saya tuh sarankan sebenarnya kita bisa bersahabat dengan ChatGPT atau Gemini asal di kalian promptnya tepat nih, misalkan tolong cross check kalimat saya ini untuk di sosmed layak tidak untuk publik misalkan seperti itu bisa tanya ke mereka. Nah mereka tuh biasanya kan bisa memfilter hal yang kita skip. Nah yang paling penting dari AI ini jangan dimusuhi, diajak berkolaborasi. Nah kita harus pinter nih ngetik promptnya, yang kita ketik perintahnya ke ChatGPT ini apa gitu. Nah kalau udah ChatGPT dibaca lagi, kira-kira enak nggak didengarnya. Kalau rasa denger ya udah kita upload. Kira-kira 3 step itu aja yang perlu diperhatikan dalam bersosmed gitu.
Kalau yang terakhir Pak Jaja, ini Yes. agak berat ya pertanyaannya. Tadi kira-kira mungkin mengenai Undang UU ITE dulu deh Pak ya. Saya mungkin sedikit bisa menambahkan di sana, nanti mungkin izin ini para senior yang bisa menjawab. Kalau untuk Undang-Undang ITE itu kan sangat karet ya Pak ya. Banyak sekali pasal-pasal yang mungkin kita juga takut untuk melakukan itu, mensosialisasikan itu karena tadi kekaretannya. Nah saran saya Pak, apalagi konteksnya ini edukasi, mungkin bisa diberikan kepada adik-adik kita ini hal-hal atau fakta-fakta yang bersifat perumpamaan. Misalkan jika posting ini maka akibatnya ini dan ini sudah terjadi pada misalkan Mr. X atau Mr. Y. Nah saya rasa itu hal yang paling mudah dan doable yang bisa kita lakukan karena udah ada langsung buktinya nih kalau ternyata melakukan ini dampaknya ini gitu. Oleh karena itu berhati-hatilah gitu. Dan satu lagi mungkin Pak yang kaitannya sama relevansi adik-adik kita aja gitu. Kalau dirasa postingan itu terlalu berat atau tidak nyambung dengan keseharian mereka, saya rasa mungkin bisa dicari contoh-contoh yang cukup langsung relate dengan adik-adik. Misalkan konten-konten yang sedang viral di sosmed atau yang lainnya yang sangat konsumsi teman-teman dalam sehari-hari. Jadi bisa langsung nangkep dan bisa tadi menjadi pengingat mereka di kemudian hari. Saya rasa itu aja Mbak Jihan, nanti mungkin bapak-bapak kita bisa menambahkan. Baik, thank you Kak Sisi. Baik. Nah, saya akan geser ke Kang Anton dulu nih. Ini masih menjawab pertanyaan dari Pak Jaja tadi ya. Selain tadi bagaimana komunikasi yang tepat kalau misalnya bahasa yang lebih mudah dicerna oleh teman-teman muda itu seperti apa. Dan satu lagi, nanti masa depan kawan-kawan jurnalis ketika ada AI itu akan bagaimana sih Kang? Mangga Kang. Aduh, nih kalau udah mau buka nih agak. Halo. Gitu. Kang izin jawabannya mungkin boleh, Kang Anton izin jawabannya boleh dipersingkat. Oke. Sudah sedang buka Belum katanya. dijawab ini. Apa yang itu percayalah AI itu hanya bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang umum. Yang kayak presenter tuh bisa, tapi teman-teman kalau punya keahlian spesifik itu nggak bisa. Saya yakin multimedia akan terus berkembang gitu kan. Sekarang informasi itu sudah berkurang teks. Saya tanya nih ke yang sebelah kiri, percaya video atau percaya teks? Sekarang dunia sudah bergeser ke visual. Karena tanpa dijelaskan, visual sudah memberikan informasi yang lebih akurat. Ya. Jadi nanti ini ada yang multimedia enggak? Ya. Cari satu keahlian yang tidak umum. Saya mau jadi presenter, anchor. Ya tadi yang Elma Tiana tadi yang Sonsi tadi, itu semua orang bisa melakukan gitu loh. Tapi kalau hanya terbatas orang melakukan AI, itu. Jadi percayalah apa memang spesifik keahlian yang akan menjadi menentukan. Teknologi itu hanya membantu, tidak menguasai, itu poin. Nah yang tadi Mas MT mungkin yang akan memperjelas, saya 2005 menjadi jurnalis di Tempo. Sejak itu juga saya dan Tempo itu terus mencoba meminta pemerintah dan DPR untuk membuat undang-undang ITE yang jelas-jelas tidak bisa mengkriminalisasi orang-orang yang hanya karena mulut aja. Itu karena banyak sekali kasus yang kita tulis gitu kan. Ada tadi yang soal SARA gitu kan. Hanya karena emosi, hanya karena tidak cek, tidak saring gitu kan. Saya ini menulis kalau majalah itu ngedit itu harus 9 kali. Setelah merasa saya benar, saya harus keluar dulu, merokok dulu atau makan dulu segala macam. Saya butuh jeda 5 jam. Saya balik lagi melihat tulisan saya, itu pasti ada salahnya. Oke. Gitu ya. Jadi modelnya seperti itu yang soal undang-undang. Baik, terima kasih banyak Kang Anton. Ini tolong disapu bersih oleh Mas MT nih. Mas sudah deket banget sama jam buka puasa. Mohon dipersingkat jawabannya untuk teman-teman tadi. Pak Jaja, Mas Faiz dan juga Dek Lintang. Pak Jaja dulu deh. Kalau Mas Faiz saya pikir jawaban Mbak Lintang udah cukup banget. Ya, saya sepakat banget. Percuma kalau saya ulang. Gitu. Siap. Yang pertama tentang ngobrol sama anak ya Pak.
jangan pernah ngelarang anak. Wah ini bahaya nih kalau dipotong buat TikTok nih. Ente ngelarang anak gitu. Gitu. Ya, zaman sekarang kan begitu ya, apa-apa dipotong. Padahal belum selesai ngomongnya ya. Jangan cuma melarang anak atau jangan melarang anak aja. Anak tuh anak nggak suka dilarang. Ya, sepakat anak-anak? Ya. Anak-anak itu sukanya diajak ngobrol. Kenapa saya ngomong kayak gini? Saya juga punya anak 4. Ya, dari kecil saya ajak ngobrol, ayah belum bisa beliin HP karena belum 13 tahun, kesepakatan di keluarga kita 13 tahun baru punya HP gitu. Lalu yang sudah punya HP, ayah harus pasang parental control di HP kamu, biar ayah tahu kamu ngapain saja, bla 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 bla. Ayah ajak ngobrol, saya ajak ngobrol, gitu ya, saya ajak ngobrol. Jadi kita ajak ngobrol aja. Apa yang diobrolin? Cabe, ingat saya ngomong sengaja cabe biar gampang diingat Pak, Bu ya. Yang diobrolin sama anak adalah tentang cabe. C-nya apa? Cakap digital. Tentang kecakapan digital, keterampilan mereka. Saya nanya sama anak saya nggak tahu game yang dia mainin apa. Ya saya tanya, itu menangnya kayak gimana? Karena jujur jangan sok tahu, saya emang nggak tahu kan. Saya nggak ngerti tuh game yang dia mainkan, ya saya tanya, terus tanya juga sama yang lain kan untuk compare gitu kan, tentang kecakapan digital, skill ya, digital skill anak kita, apa yang diperlukan ke depan, pokoknya tentang itu. Pertama tentang C, cabe, cakap digital. Yang kedua A, aman digital. Tentang keamanan, resiko-resiko yang tadi kita obrolin dari awal nih semuanya, ada keamanannya juga harus dilakukan. HP kamu, akun-akun Instagram kamu, TikTok kamu dipasang 2FA enggak? Sekarang saya tanya sama santri-santri yang punya TikTok, 2FA-nya dipasang enggak? Enggak, ya. Ada yang dipasang, ada yang enggak. Kalau enggak itu gampang dihack, gampang dijebol. Termasuk WhatsApp ya, WA. Itu pasang 2FA-nya. Itu juga tentang keamanan. Yang ketiga B, budaya. CABE, cabe, budaya. Gimana kita yang namanya di zaman digital juga budaya, ada budaya-budaya kita yang nggak boleh dilupain gitu loh ya, tentang bagaimana adat yang ada gitu ya, seperti itu. Terus yang yang terakhir cabe, etika. Jangan lupa yang namanya nanya ke ustadz malam-malam, Tat besok jadi nggak nih ulangan? Jangan zaman sekarang gitu ya Pak ya. Kalau zaman kita dulu nggak gitu ya, Pak mohon maaf gitu, cium tangan dulu malah ya. Jadi etika juga harus dijaga. Itu yang pertama ya Pak, ngobrol sama anak. Jangan cuma ngelarang, ajak ngobrol tentang apa? Tentang cabe, cakap, aman, budaya, etika gitu. Terus kaitannya ke siapa yang di belakang tadi? Lintang. Ya, sama anak ketiga saya namanya Lintang. Data pribadi, ceplosan. Gitu. Algoritma yang tadi Mbak Sisi itu bilang, kalau kita terpapar konten, TikTok itu kontennya keren banget, algoritmanya keren banget ya. Random, apa yang kita nggak relate itu juga dikasih ya. Siapa di sini yang dapat waktu buka TikTok isinya kodam terus? Iya kan? Aluk Azizi, kodam macan, Fitria, sayur asem, rawa rontek segala macam. Konten-konten kayak gitu, termasuk konten yang tadi, yang Al-Quran lah ya. Apakah kita takut? Wah ini kan dengerin Quran lantunan. Iya kalau kita takut dia dapat duit terus. Karena semakin banyak yang nonton, cuan dia ngalir. Kita dibohongin, jangan di skip. Kalau mau dapat pahala, tonton terus. Kenapa? Saya dapat cuan dari kamu. Harusnya gitu yang ngomongnya. Ya. Nah lalu apa ya terakhir? Jangan lupa ini yang nggak pernah kita lakukan, yang jarang kita lakukan. Konten-konten yang kayak gitu tadi dimanapun di platform, yang jarang kita lakukan adalah lapor. Di setiap medsos tuh konten kita ada titik 3, tok kalau nggak cocok lapor. Atau kalau nggak suka bilang ke TikTok atau ke Instagram, saya tidak suka konten ini. Insya Allah tuh nggak akan balik lagi.
gitu. Oke, baik. Yang terakhir tuh kayaknya jarang banget dilakukan ya, mau lapor. Oke, baik. Thank you Mas MT, Kak Sisi dan juga Kang Anton. Teman-teman, Ustadz dan Ustazah semuanya dan juga santri-santriwati, di tengah waktu yang sangat terbatas ini kami punya kuis yang ini benar-benar cepet-cepetan banget ya, karena masih ada banyak hadiah yang harus dibawa pulang nih teman-teman. Dari saya ada pertanyaan, kalau sebelumnya teman-teman ngasih pertanyaan, kali ini saya akan ngasih pertanyaan dan kami mohon tangannya langsung diangkat ke atas yang tinggi gitu ya, cepet-cepetan. Dan ini hanya bisa dijawab oleh teman-teman yang tadi sudah memperhatikan materi yang disampaikan oleh para narasumber. Oke, siap semuanya? Oke, cepet-cepetan nih ya. Oh, santri. Oke. Baik, pertanyaan yang pertama, mohon diperhatikan ya. Nanti yang saya tunjuk langsung berdiri aja, langsung dijawab. Bagaimana cara membedakan berita yang valid dan hoax? Ya, yang di belakang, oke. Boleh minta mic teman-teman? Oke, namanya siapa dan jawabannya? Nama saya Sabita dari kelas 8 MTS. Oke, gimana cara membedakan berita valid dan hoax, Sabita? Dengan cara membaca lebih detail lagi bagaimana isi berita tersebut ataupun mencari lebih dalam lagi informasi tersebut. Jangan langsung membaca dengan nama judulnya doang, tapi dibaca secara dalam lagi. Apakah itu valid atau tidak? Atau bisa juga mencari informasi lain untuk memastikan bahwa itu valid atau tidak. Oke, baik. Teman-teman narasumber benar jawabannya? Betul. Bagus katanya. Oke. Hadiah pertama untuk Sabita tadi ya. Oke, pertanyaan yang kedua langsung aja ya. Sebutkan cara yang efektif menangkal ujaran kebencian dan disinformasi di media sosial. Mic-nya teman-teman. Sebutkan nama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farabi dari 11 SMK. Untuk menjawab pertanyaan, bisa dilaporkan atau bisa untung paling gampangnya mungkin bisa dihapus chatnya kayak atau di hide, tapi untuk lebih menangkal seperti itu lagi bisa dilaporkan. Terima kasih. Gitu, teman-teman? Kurang. Oke. Kesempatan selanjutnya. Silakan. Yang lain, cara menangkal ujaran kebencian dan disinformasi. Ayo dong. Oke, silakan sebutkan namanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Faiz. Jadi dengan nangkalnya yaitu kita pertama tadi ya saring apa hal yang ingin kita unggah dulu, apakah itu akan mengandung ujaran kebencian atau tidak, dan juga kita memastikan bahwa konten tersebut adalah hal yang cocok untuk diposting atau cocok untuk diunggah ke media sosial. Terima kasih. Teman-teman? Oke, boleh katanya. Thank you Faiz, selamat ya. Baik, langsung aja pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir ya ini ya teman-teman. Sebutkan langkah konkret yang bisa dilakukan untuk menjadi pengguna internet yang lebih bertanggung jawab. Silakan itu tadi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nafar Bani dari kelas 11 IPS 1. Izin menjawab cara untuk kita lebih bijak lagi berinternet. Seperti yang kita tahu di zaman yang modern ini kita bebas untuk menggunakan jempol kita sebagai ajang mengekspresikan diri. Namun hal itu harus disadari dengan kesadaran yang utuh. Caranya seperti kita itu cara itu agar kita itu lebih mengerti perasaan orang lain, seperti apa kita sampaikan, apakah itu bermanfaat untuk orang lain atau bisa mengujarkan kebencian. Seperti orang itu akan tersakiti atau mengadukan kita berdasarkan undang-undang ITE seperti yang disebutkan Bapak tadi, dan kita juga lebih bijak seperti menyikapi konten-konten yang lain yang negatif atau positif yang datang untuk kita itu harus kita saring lebih dalam lagi. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad, gimana kakak-kakak? Oke, boleh. Oke, terima kasih Ahmad. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kita semua ya.
Luar biasa. Nanti untuk hadiahnya teman-teman tadi yang sudah mengajukan pertanyaan maupun yang menjawab pertanyaan boleh hubungi kawan-kawan panitia karena hadiahnya sudah disiapkan. Baik, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber. Hari ini ada Kang Anton Aprianto, ada Kak Sisi Aspasia dan juga Mas Matahari Timur yang sudah bergabung di diskusi yang luar biasa hari ini. Boleh minta tepuk tangannya lagi. Keren banget ya, mudah-mudahan seluruh informasi yang bisa di-sharing sore hari ini bisa bermanfaat dan juga menjadi pengetahuan baru untuk kita semua. Akhir kata saya Dea Jihan, pamit undur diri, waktu dan tempat saya kembalikan ke MC Anindya Rizky. Terima kasih Kak Jihan. Kepada narasumber mohon untuk tetap di tempat sejenak karena kami akan memberikan plakat dan juga cenderamata yang akan diberikan langsung oleh pimpinan harian Pondok Pesantren Modern Sahid, Ustadz Ilham dan juga perwakilan dari TV Tempo, Mas Doni Herwanto. Sekaligus kita akan mengadakan sesi foto bersama. Mohon kami persilakan untuk turun ke depan stage. Boleh di tengah Mas Matahari, kemudian Mbak Sisi. Boleh foto bersama dulu, 3, 2, 1. Boleh Ustadz Ilham dibantu. Oh. Boleh di tengah untuk diberikan ke Mas Matahari terlebih dahulu. Oke. Lihat ke kamera, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke. Dua, satu. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik. Oke, sesi foto bersama boleh semuanya? Lihat ke kamera semuanya, senyum. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Boleh balik ke tempat kembali. Halo. Hai. Gimana tadi diskusinya? Masih semangat ya puasanya? Oke. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri rangkaian acara ini, mari kita tenangkan hati sejenak dan menyimak kultum yang akan dibawakan oleh santri Pondok Pesantren Modern Sahid, Isma Amanah Nur Hakim. Kepada Isma kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat berserta salam, marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita. Beliau adalah seorang proklamator yang belum pernah menaiki motor. Beliau adalah seorang proklamasi yang tidak pernah memakai dasi. Siapakah beliau? Beliau adalah
the first and the best man, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana orang yang terdahulu berpuasa agar kamu bertakwa. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwa puasa adalah bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa berarti metode kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hal-hal yang dapat merugikan kita di bulan puasa. Yang pertama adalah niat yang tidak ikhlas. Seringkali kita niat bukan karena Allah, kita niat hanya berdasarkan banyak orang di luar sana yang puasa hanya karena hal-hal yang tidak penting, hanya karena mengikuti trending. Maka dirinya akan merugi karena puasa yang benar adalah karena meniatkan diri karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berkata buruk, berbuat yang tidak baik. Berkata atau berbuat yang tidak baik. Padahal di bulan puasa ini kita bukan hanya tentang menahan lapar saja, bukan hanya menahan haus saja, tetapi kita juga menahan diri dari berkata atau berbuat yang tidak baik. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa orang yang tidak meninggalkan hal-hal yang dusta, niscaya Allah tidak butuh puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga adalah makan dan minum berlebihan. Seringkali kita saat berbuka puasa malah mengikuti hawa nafsu kita, malah makan dan minum yang berlebihan. Padahal Rasulullah SAW sangat tidak menganjurkan makan dan minum secara berlebihan. Bahkan itu pun tidak baik untuk kesehatan kita. Lalu yang keempat adalah membuang-buang waktu di bulan yang penuh berkah ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana seharusnya bulan ini kita mengisi dengan ibadah. Seharusnya kita di bulan ini mengisi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi banyak orang di bulan ini malah menghabiskan waktu dengan hal-hal yang duniawi. Padahal belum tentu kita bisa bertemu dengan bulan yang penuh berkah ini lagi. Na'udzubillahimin. Lalu yang terakhir adalah meninggalkan tarawih. Tarawih adalah salah satu amalan yang sangat amat mulia. Saat kita meninggalkan sholat tarawih, sama saja kita merugikan diri kita sendiri. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa orang yang meninggalkan tarawih, yang mendirikan sholat tarawih karena niat iman kepada Allah dan mengharap pahala hanya kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu marilah kita menjaga diri kita dari perbuatan yang tidak benar. Marilah kita menjaga diri kita dari hal-hal yang dapat merugikan diri kita. Semoga puasa kita dapat
mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita berjalan dengan penuh keikhlasan. Amin amin ya robbal. Cukup sekian dari saya. Bila ada piring yang pecah, jangan disimpan di dalam peti. Bila ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Unzur man kolah, walatanzur man kolah, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Isma, kultumnya benar-benar bikin relate ya dengan kehidupan kita. Tak terasa lagi nih sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber luar biasa kita, Kang Anton Aprianto, Mas Matahari Timur, dan Mbak Sisi Aspasia yang sudah berbagi ilmu dan pengalaman berharga. Tak lupa juga terima kasih kepada moderator kita, Dewi Jihan, serta seluruh santri-santri, ustadz dan ustazah Pondok Pesantren Modern Sahid Pamijahan Bogor yang telah mengikuti acara ini dengan antusias. Sebentar lagi azan maghrib akan berkumandang. Setelah mendapatkan ilmu bermanfaat, mari kita tutup sore ini dengan menunggu berbuka puasa bersama dengan penuh rasa syukur. Akhir kata, saya Nindya Rizky mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam membawakan acara ini. Sampai jumpa di Cakap-Cakap on Stage berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.